Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan karunia-Nya serta takdir dan izinnya pada pagi hari yang cerah ini Allah masih berikan kepada kita bersama kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa mengawali hari ini dengan serangkaian ibadah yang mulia, yaitu kita bersama telah menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Jamaah yang rahmatullah, izinkan saya melanjutkan pembacaan buku kita, hadis-hadis pilihan di dalam buku Bulughul Maram, dan kita tambahkan beberapa keterangannya dari buku-buku yang mensyarah atau yang menjelaskan hadis-hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada hadis yang selanjutnya, masih di bab tentang mawaqit shalah, bab waktu-waktu sholat. Di buku Fiqhul Fiqih ini kita sampai ke hadis yang nomor 19. Sementara kalau di Tawdihul Ahkam, di buku yang masih versi bahasa Arab, tertulis di sini hadis yang ke-141. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la salata ba'dal fajri illa sajdatain. Tidak ada sholat setelah fajar kecuali 2 sujud. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Selanjutnya, akhrajahu al-khamsah illa an-Nasa'i. Kalau di buku Tawdihul Ahkam disebutkan begitu, yang dikeluarkan hadis ini oleh imam yang 5 kecuali an-Nasa'i. Wa fi riwayati Abdur Razzaq, sedangkan di dalam riwayat Ibnu Razzaq sedikit berbeda redaksinya, la sholata ba'da tulu'il fajri illa raka'atil fajri. Tidak ada sholat sunnah maksudnya, setelah terbit fajar kecuali
2 rakaat fajar. Di buku fikih Islam disebutkan di sini At-Tirmidzi berkata, para ulama telah berijma, sepakat atas makruhnya sholat setelah fajar kecuali 2 rakaat saja. Jadi makruh sholat setelah fajar kecuali 2 rakaat saja. Dan ini adalah waktu ke-6, maksudnya yang terlarang, di mana terdapat hadis-hadis yang melarang sholat di dalamnya, seperti pembahasan yang telah lalu. Ada 5 waktu yang lainnya, yaitu sesudah sholat subuh sehingga matahari terbit, sesudah sholat asar sehingga matahari terbenam, pada saat matahari terbit sehingga ia naik, pada saat matahari tepat di atas kepala sampai tergelincir, dan saat ia menguning sampai kemudian matahari tersebut tenggelam. Nah, ini yang ke-6. Jamaah rahimakumullah, kita tambahkan penjelasan di dalam Tawdihul Ahkam. Jadi kalau aslinya di dalam matan atau isi di Bulughul Maram ini ada tambahan keterangan bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis buku ini, beliau menyebutkan cenderung bahwa hadis ini dhaif gitu ya. Beliau condong atau cenderung menyebutkan hadis ini dhaif, tetapi beliau juga menyebutkan wa minhum man sahhah, tetapi banyak di antara ulama hadis yang lainnya yang mensahihkannya. Di keterangan yang tadi, beberapa ulama hadis yang mensahihkan telah kita sampaikan. Di antaranya ada Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Ahmad, gitu ya, dan ulama hadis kontemporer atau yang akhirin yang belakangan ini, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, juga beliau mensahihkan hadis ini ya, dan memasukkan di dalam kumpulan hadis-hadis sahih beliau di dalam kitab beliau Sahih Al-Jami'. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini ada beberapa poin tersebut di sini. Yang pertama, an-nafyu yang tersebut di dalam la-nya tadi, la-nya itu termasuk la sholata itu la nafiyah. La nafiyah yang meniadakan, tetapi yang dimaksud nafiyahnya itu sebagai larangan saja ya. Jadi nafyunnya itu bimakna an-nahyi. Jadi bukan meniadakan sama sekali, tetapi la-nya itu adalah berupa larangan, yaitu linnahyi anis sholatin nafilati ba'da tulu'il fajri, ya, berupa larangan saja untuk melakukan sholat nafilah, sholat sunnah, sholat tambahan setelah fajar terbit, kecuali, maka ada pengecualian di sini, rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar itu. Sebab ditambahkan di sini kedua rakaat sholat sunnah fajar itu merupakan rawatibnya sholat subuh. Sholat rawatib itu sholat yang mengiring. Ada sholat 5 waktu kita yang sholat rawatibnya
setelahnya, ada yang sebelumnya, ada yang setelah dan sesudahnya, gitu ya. Sudah paham bersama, tidak kita sampaikan di sini, tidak kita bahas lagi. Yang kedua, bolehnya melaksanakan sholat sunnah fajar yang 2 rakaat itu setelah terbit fajar. Dan sesungguhnya pelaksanaan kedua sholat sunnah fajar itu masih termasuk berada di dalam waktunya. Tetapi hadis tersebut, hadis yang 141 yang kita sudah baca tadi, bertolak belakang atau bertentangan dengan beberapa hadis yang lebih sahih derajatnya dari hadis tersebut, yaitu hadis yang datang dari riwayat Imam Bukhari. Juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la salata ba'da salatil fajri hatta tulu as-syams. Jadi tidak ada sholat sunnah setelah sholat fajar, yaitu sholat subuh, sampai matahari terbit. Riwayat Bukhari. Kemudian ada lagi juga riwayat Imam Bukhari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la sholata ba'da sholati subhi hatta tatlu as-syamsi. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ya, di sini terbit matahari. Ya, ini yang kedua ya. Jadi walaupun boleh, tetapi sesungguhnya riwayat tersebut bertentangan dengan hadis-hadis yang derajatnya lebih sahih. Yang ketiga, yang terakhir, penyusun kitab ini membawakan hadis yang riwayat Ibnu Umar tadi untuk menjelaskan bolehnya mengqadha 2 rakaat fajar setelah melaksanakan atau setelah pelaksanaan sholat subuh di waktu-waktu yang terlarang. Saya ulangi, penulis atau penyusun Bulughul Maram, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengeluarkan atau mencantumkan hadis yang riwayat Ibnu Umar tadi untuk menjelaskan bolehnya mengqadha, yaitu ketika kelewatan sholat sunnah fajarnya, sudah terlanjur iqamat subuh, katanya, dan diqadha, disarutani, nyarutani gitu ya, dilakukan setelahnya, ya. Padahal itu waktu-waktu yang terlarang. Allah a'lam bishawab. Makanya di penjelasannya tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani memang cenderung memasukkan hadis ini dhaif, ya. Meskipun banyak ulama hadis yang lainnya mensahihkannya. Jamaah yang rahimahullah, tentu yang terlebih utama bagi kita bersama untuk mengambil pilihan, ya berusaha untuk menunaikan
dua sholat sunnah fajar ini sebelum iqamah atau sebelum sholat subuh ditegakkan. Ini tentu yang paling utama. Tapi ketika kemudian suatu saat barangkali ada halangan, mungkin bangunnya kesiangan dan lain sebagainya, demikianlah penjelasan pembahasan dari para ulama kita bisa diqadha di waktu yang terlarang. Ya, Allah SWT. Demikian hadis yang ke-141 kita cukupkan. Semoga yang sedikit ini ada tambahan manfaat bagi kita bersama. Semoga Allah menambahkan kefahaman dan menjadikan tambah semangatnya kita bersama untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf untuk kekurangan yang ada dan khilaf. Kita cukupkan dengan doa kafarah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.